Hai guys, kaget ya? Akun Doktif lenyap. Ya, Doktif sudah tahu ini resikonya dan siapa pelakunya. Jadi Doktif buat akun baru ya guys, yang isinya juga jauh lebih seru dari akun sebelumnya. Doktif akan membongkar kejahatan beberapa dokter yang selama ini terlihat baik di mata kalian, padahal terutama satu nih, dia adalah seorang kriminal besar, seorang pembohong besar. Untuk manusia busuk dengan inisial R, kamu cari ribut dengan Doktif? Kamu ingin berperang dengan Doktif? Doktif akan hancurkan kamu. Akun TikTok miliknya ditangguhkan karena banyak mendapat laporan. Dokter detektif kembali muncul membawa kabar mengejutkan. Melalui akun yang baru, dokter detektif membagikan bukti bahwa Dr. Richard Lee menjadi salah satu orang di balik hilangnya akun TikTok miliknya. Dikutip melalui akun TikTok Dr. Detektif Hero, terlihat jelas nama Dr. Richard Lee tertangkap. Telah melaporkan beberapa konten videonya. Meski sudah paham akan konsekuensinya, namun sepertinya wanita yang identik dengan masker itu tak terima dengan perlakuan rekan sejawatnya. Pada unggahan video yang lain, dokter detektif alias Doktif mengancam akan membongkar kejahatan beberapa dokter di Indonesia. Salah satunya, dirinya sempat menyinggung dokter berinisial R yang menurutnya adalah seorang kriminal besar di dunia skincare. Pernyataannya tersebut sontak membuat heboh publik yang selama ini mendukung aksinya dalam memberantas mafia skincare. Lebih lanjut, dokter detektif pun mengaku pernah kenal cukup dekat dengan sosok tersebut sebagai teman sejawat seprofesi. Dirinya bahkan mengetahui beberapa fakta mencengangkan yang ditutup-tutupi si dokter dari halayak umum. Bahkan, Doktif juga mengaku telah mengantongi banyak bukti liciknya dokter berinisial R ini yang siap untuk dia bongkar. Salah satunya adalah tentang riwayat pendidikan sang dokter yang diduga sempat didepak dari salah satu kampus ternama di Indonesia. Tak hanya itu, Doktif juga mengancam akan membongkar produk skincare milik dokter berinisial R itu yang diduga telah menipu masyarakat. Menurutnya, perbuatan dokter yang diacap sebagai kriminal itu telah berhasil merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah. Meski tak menyebutkan nama dokter tersebut, namun warganet kompak berspekulasi bahwa sosok tersebut adalah Dr. Richard Lee. Dugaan tersebut diperkuat ketika fakta produk skincare Athena milik Dr. Richard Lee diketahui diproduksi di PT Sagara Purnama. So, gimana menurut kalian? Komen. Orang pembohong besar. Untuk manusia busuk dengan inisial R, kamu cari ribut dengan Doktif? Lebih excited ngikutin kasus yang ini di dunia perskincarean karena ini pasti berdampak dengan orang banyak. Beda dengan kasus Loli kemarin, itu lebih ke hiburan sih menurut gue. Tapi kalau misalnya ini menyangkut kulit orang, muka orang, dan ini wajib diikutin besti, apalagi khususnya untuk cewek-cewek yang sering banget keracunan dengan sesuatu hal yang viral-viral kayak gini. Wajib be aware, karena yang kalian taruh itu ke muka kalian langsung, ke badan kalian langsung, dan itu berdampak jangka panjang. Oke? Ini gue ngeri banget karena si dokter detektif itu bener-bener marah banget dan dia menyebutkan inisial R yang kita semua di sini tahu lah itu siapa kan. Kalau misalnya ini bener-bener dia berbohong dan penipu besar yang seperti dokter detektif bilang, ini kayak kepercayaan gue sama untuk dokter kulit udah kayak nggak ada lagi besti. Bener apa emang sebenarnya dokter itu nggak boleh jualan ya? Apalagi di sini gue berperan sebagai dua orang. Apa tuh kak? Yang pertama gue sebagai korban nih barang-barang yang viral. Kalian tahu ini apa? Dan yang kedua gue sebagai KOL. Jadi gue harus be aware tentang apapun yang gue review dan di mana pabriknya itu berada. Dia ini bener produk yang bagus untuk diviralkan atau tidak. Jadi please cewek-cewek nih yang lagi nonton nih, cewek atau cowok yang excited banget tentang perskincarean, lo wajib follow dokter detektif supaya dia bisa nyelesain kasus ini. Oke? Kita ikutin. Semoga ada titik terang dari permasalahan tentang ingredients yang tidak sesuai dengan isinya ini. Oke? Ikutin cepetan.
drama dunia skincare yang lagi nggak baik-baik aja. Ini jadinya nih akunnya dokter detektif nih hilang ya, di ban gitu loh. Doktif ini bilang katanya tuh dia kena violation. Dan ternyata yang laporin dia adalah dokter Richard. Dan gue sebagai masyarakat awam nih follow dua-duanya. Apalagi zaman dulu Dr. Richard bukan siapa-siapa ya. Gue suka tuh sama kontennya yang edukasi tentang skincare gitu. Dari review-review dia juga gue jadi beralih. Dari tadinya pakai produk yang bukan lokal jadi pakai produk lokal. Tapi sekarang lihat drama kayak gini ya, gue tuh jadi takut beli produk lokal terus terang. Jadi gue lagi ngabis-ngabisin aja produk lokal. Dan selanjutnya gue beli produk yang bukan lokal lagi. Kalau kalian semua jadi gimana nih sekarang? Pakainya produk apa nih? Geleng-geleng. Akunnya Doktif hilang guys, apakah ada yang kebakaran? Setelah Doktif mencapai 1 juta followers dalam waktu kurang dari 1 bulan, nah sekarang di 1,2 juta followers, akunnya Doktif itu hilang permanen. Kalau nggak salah ya, itu kena ban-nya gara-gara klaim copyright-nya Dr. Richard gitu. Buat Doktif kalau nonton, coba videonya itu langsung di stitch aja, jangan ngambil potongan-potongan video dari YouTube, karena itu bakal tetap kedetek sama TokTok gitu ya, dan ujung-ujungnya pasti kena pelanggaran hak cipta alias copyright. Bener-bener sangat disayangkan karena akunnya sudah hilang, padahal gue belum mencatat produk-produk atau brand apa aja yang approved by Doktif gitu ya. Nah sekarang tuh selain ada Tasya Farasya approve, ada juga Doktif approve gitu ya. Dari kemarin-kemarin, dari minggu kapan gitu ya, gue tahu banget kalau dunia perskincarean ini sedang tidak baik-baik aja guys. Tapi menurut pandangan gue, mereka ini sedang sama-sama mengedukasi karena mereka semua adalah edukator. Dr. Oki juga kemarin sempat podcast kan sama Dr. Richard untuk sama-sama mau membongkar mafia skincare yang sebenarnya gitu. Tapi gue nggak tahu nih kenapa kemarin ada desas-desus kalau Dr. Richard Lee itu ngorder produk dari si mafia skincare ini sebanyak 20.000 pieces untuk kliniknya dia. Buat klinik dia apa buat produk dia ya? Ya pokoknya kayak gitu deh, beritanya udah seliweran kok, kalian cari aja, ada di FYP TikTok. Ini tuh ada apa sih sebenarnya? Kenapa gitu? Jadi bangong gua, membangongkan gitu. Jujur aja ya, gua sebagai pengguna skincare gitu ya, gua tuh apa ya, jadi trust issue gitu sama skincare lokal, sekalipun gua tahu kalau skincare lokal itu masih banyak yang bagus dan emang aman gitu loh buat di kulit wajah. Ya cuman nggak tahu ya, gue lagi trust issue aja gitu belakangan ini sama skincare lokal ya, gara-gara berita-berita yang beredar ini loh, hidroquinone lah, retinal, apa niasinnya nggak kedeteksi, apa segala macam. Dan ternyata ada label BPOM atau BPOM pun itu ternyata tidak menjamin kalau produk tersebut itu aman. Kayak kemarin ada produk yang ketemu hidroquinone 6%, tapi ternyata produk itu udah BPOM. Gimana coba cara ngelolosinnya? Kok bisa lolos BPOM? Sedangkan setahu gue ya, kandungan hidroquinone itu tidak boleh lebih dari 5% atau 4% gitu. Dan kalau kelebihan hidroquinone atau kadar hidroquinone itu ketinggian, itu tuh bahaya banget guys. Itu tuh bisa bikin kanker kulit, muka kalian tuh jadi kayak kebakar, gatel-gatel lah, kayak gitu-gitu deh. Tapi ya, opini gue sebagai konsumen dan sebagai penikmat dunia perskincarean yang sedang tidak baik-baik saja ini, ya gue cuma ngedengerin aja dari semua belah pihak, karena semuanya itu sama-sama ngomong kan, gak ada yang diem, semuanya itu sama-sama ngomong. Dr. Oki ngomong, Dr. Richard ngomong, Doktif ngomong, dan mereka semua itu adalah orang yang kompeten di bidang itu. Intinya menurut gue ya, mau lu pada berantem gitu ya, gue kagak peduli, yang penting gue makin pinter gitu, yang penting gue tuh dapet insight gitu loh, dapet ilmu baru gitu. Gue tinggal dengerin semua pihak ngomong, gue tinggal dengerin mereka ngomong, abis itu sisanya keputusan ada di gue. Tinggal gue yang memutuskan, tinggal gue yang menyimpulkan mau produk mana yang gue ambil, mau brand apa yang gue percaya, mau brand apa yang gue pakai. Kalau gue pikir-pikir ya, mereka semua ini sama-sama pebisnis, sama-sama punya produk skincare masing-masing, sama-sama jualan gitu. Jadi kayak menurut gue kalau ada senggol-senggolan itu mungkin wajar ya sebagai pebisnis. Tapi gue juga berharap di antara mereka yang sama-sama bisnis dalam bidang skincare gitu ya, semoga tuh mereka tuh bisa bersaing secara sehat gitu loh, tidak menjatuhkan satu sama lain. Karena pastikan ilmu yang mereka pelajari ini ilmunya sama, kan bidang pendidikannya sama gitu kan. Makanya gue bilang sekarang kembali lagi ke gue, kembali lagi ke kita sebagai konsumen gitu, kita tuh punya hak, gue punya hak untuk memilih produk mana atau brand mana yang mau gue beli dan mau gue pakai. Jadi untuk saat ini gue nggak ada di tim ini, di tim ini nggak ada. Sekarang gue dengerin semuanya, gue dengerin mereka semua ngomong, mau bilang ini, bilang itu. Gue anggap semua sebagai ilmu, gue masukin ke dalam otak gue yang gue nggak tahu terabyte-nya cukup apa enggak pala gue. Karena menurut pandangan gue, mereka semua ini sama-sama kompeten dalam bidangnya. Mereka itu tahu bahan-bahan kimia yang dipakai untuk wajah. Mereka tahu bahan-bahan apa aja yang aman untuk wajah. Dan mereka gitu loh, yang paham tuh mereka.
Tadi yang bisa gue ambil sisi positifnya adalah ya udah gue belajar gitu, gue belajar retinol itu apa, AHA-BHA itu apa, niacinamide itu apa, retinol itu apa, vitamin A, vitamin E, vitamin D, apapun lah itu gue belajar dari mereka-mereka yang speak up soal skincare. Bahkan dulu sebelum ada Doktif, gue itu kalau belajar skincare itu nontonin Dr. Richard Lee. Nah sekarang Dr. Richard itu punya lawan yang sebanding apple to apple menurut gue, yaitu ya udah Dr. Richard Lee versus Dr. Oki versus Doktif gitu loh. Jadi buat saat ini ya gue tidak ada di tim siapapun gitu ya. Kita lihat nanti ya, kita lihat nanti. Gue nggak bilang gue nggak akan memihak gitu, karena gue nggak tahu sekarang gue masih dengerin mereka semua ngomong, mereka semua speak up tuh gue masih gue liatin gitu. Nah dari sekian panjang kehuru-haraan dunia perskincarean ini, gue itu sudah menyimpulkan bahwa kalau emang yang salah itu pabrik maklonnya, kalau yang memang problematik itu pabrik maklonnya, ya udah pabrik maklonnya lah yang ditelusuri, yang diusut. Terus kalau memang udah ada data yang spesifik dan data yang bisa kita lihat secara fisik, kalau brand ini atau produk ini tidak aman, ya sudah tidak usah dibeli. Dan kalau ternyata produk yang sudah BPOM itu terbukti datanya tidak valid atau punya bahan-bahan kandungan yang berbahaya untuk kulit wajah, ya pertanyakanlah BPOM-nya, kenapa bisa produknya tuh jadi BPOM padahal ada bahan-bahan yang berbahaya untuk kulit wajah. Menurut gue gitu aja sih. Semuanya balik lagi ke diri kita sebagai konsumen dan sebagai pengguna skincare. Pinter-pinternya kita aja gitu loh. Sekian aja guys. Ciao.